Keputusan Presiden Joko Widodo merombak atau reshuffle kabinetnya pada Senin 19 Agustus 2024 mengundang banyak tanya. Apa tujuan Jokowi melakukan perombakan menteri di kabinetnya? Padahal masa baktinya tinggal menyisakan 2 bulan. Betul jika Presiden masih memiliki hak prerogatif dan reshuffle bisa dilakukan kapan saja selama dibutuhkan. Hanya saja muncul penilaian di balik tujuan dari reshuffle itu. Apakah melihat perombakan dinilai karena profesionalitas atau bersifat politis? Sementara itu, aroma politis tercium dari pergantian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli yang merupakan kader PDIP kepada politisi Partai Gerindra Supratman Andi Aktas. Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Arifin Tasrif, figur yang selama ini dekat dengan PDIP, diganti oleh Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Sementara posisi Bahlil digantikan oleh Rosan Roslani, ex-ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Selain di posisi menteri, aroma politis juga terasa di sejumlah posisi lain. Misalnya posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika yang diisi oleh loyalis Partai Gerindra Angga Raka Prabowo. Dengan dilantiknya Angga, Kemenkominfo kini punya 2 orang wakil menteri, yakni Nezar Patria dan Angga Raka. Presiden Jokowi turut menunjuk juru bicara TKN Prabowo Gibran Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selain itu ada Guru Besar IPB Dadan Hindayana yang didapuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Adapun badan ini baru dibentuk dengan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional pada 15 Agustus 2024. Presiden juga menunjuk dokter dan peneliti biomedis Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Lalu kenapa reshuffle ini dinilai sangat politis? Aroma politis dalam perombakan kabinet ini diutarakan oleh peneliti Pusat Riset Politik BRIN Firman Nur pada Senin 19 Agustus 2024. Ia menilai hal itu dilakukan untuk melindungi kepentingan presiden ketimbang hal-hal yang bersifat profesional. Ia menyoroti secara khusus soal pergantian Menkumham. Menurutnya, jika Yasona diganti karena tidak optimal bekerja, publik mungkin bisa memahaminya. Namun kini yang lebih kentara terlihat, pergantian menteri dilakukan di tengah persiapan sejumlah partai politik yang akan menggelar rapat tertinggi partai. Seperti Kongres, Musyawarah Nasional atau Munas dan Muktamar untuk menentukan pucuk pimpinan partai sekaligus formasi kepengurusan parpol selama 5 tahun ke depan. Pada bulan Agustus 2024 saja ada sekitar 4 partai yang akan mengadakan rapat tertinggi. Di antaranya Partai Hanura yang menggelar Munas di Bali pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2024, kemudian Golkar pada 20 hingga 21 Agustus, selanjutnya Kongres Partai Amanat Nasional atau PAN di Jakarta pada tanggal 23 hingga 24 Agustus mendatang, serta Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang akan digelar di Bali pada tanggal 24 hingga 25 Agustus mendatang. Nah, menurut Firman, penguasa ingin memastikan bahwa para pengurus partai, termasuk menteri, ramah terhadap kekuasaan. Apalagi keabsahan kepengurusan partai menjadi kewenangan dari Kemenkumham. Maka, jabatan Menkumham diserahkan kepada kader Gerindra. Upaya ini dinilai bertujuan agar perangkat hukum itu berada di bawah kendali Jokowi hingga akhir kekuasaannya. Plus, bisa langsung diambil alih Prabowo ketika mulai menjabat sebagai Presiden RI pertanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro pada Senin 19 Agustus 2024. Sebab Menkumham punya tupoksi untuk mengesahkan ADART dan kepengurusan baru partai. Menkumham juga jadi penentu jika terjadi konflik internal yang kemudian melahirkan dualisme kepengurusan dan perpecahan di sebuah parpol.
Selain untuk menjaga kepentingan presiden, ada satu tujuan lagi yang menurut Firman diinginkan Jokowi dari reshuffle ini. Tujuan itu yakni membersihkan orang-orang PDIP dari kabinet Jokowi. Ia yakin kubu partai berlambang banteng itu sudah tahu informasi soal akan adanya reshuffle. Adapun relasi PDIP dan Jokowi mulai merenggang menjelang Pilpres 2024. Kala itu PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sedangkan Jokowi cenderung mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres dari Capres Prabowo Subianto. Apalagi, Firman menilai Megawati berprinsip kuat dan susah melunak, sehingga pengucilan ini menjadi konsekuensi dari pilihan politik mereka. Banyak pertanyaan bermunculan soal keputusan Jokowi yang seolah tiba-tiba melakukan reshuffle kabinet. Terlebih, mengingat masa jabatannya yang tinggal 2 bulan lagi. Berbagai pihak mencium kentalnya aroma politis dalam perombakan ini. Bagaimana kelanjutan dari sikap dan keputusan Jokowi mendekati masa akhir jabatannya? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.